Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus Sahrul Mubarik, Sarjana Pendidikan, selaku pembimbing dari mata pelajaran Bahasa Indonesia saya. Dan yang saya hargai, teman-teman serta saudara-saudara yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Besar kita. Tuhan yang selalu memberikan kita limpahan kasih sayang serta rahmat-Nya. Di sini saya akan berpitato tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini dikembangkan di akhir-akhir tahun ini oleh pemerintah Indonesia karena banyaknya kejadian atau fenomena yang melanggar keberagaman budaya atau tidak menghargai keberagaman budaya yang ada di negeri ini. Nah, untuk itu kita sebagai generasi Z adalah generasi yang akan bertanggung jawab pada apa yang akan diambil atau dijalani oleh negara Indonesia ini di tahun-tahun yang akan datang. Nah, apa sih nilai yang harus diterapkan oleh kita sebagai generasi Z agar moderasi beragama ini cepat terlaksanakan? Seperti yang kita tahu, di akhir-akhir ini terjadi polarisasi, yaitu banyaknya tidak keseimbangan atau perbedaan elemen-elemen yang membuat masyarakat ini tidak begitu damai karena perbedaan pikiran maupun sebagainya. Nah, karena itu saya sendiri berargumen bahwa negeri ini sungguh ironis jika kita sendiri dulu negara ini dibangun oleh keberagaman, tetapi kenapa sekarang keberagaman menjadi suatu pertikaian oleh kita sesama manusia atau sesama masyarakat di negeri ini? Bukankah kita memegang pasal 1 Undang-Undang PNPS yang kita ketahui bahwa ada 6 agama yang kita akui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu bukankah Bhinneka Tunggal Ika adalah moto di negeri Indonesia ini yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu? Lalu mengapa dan apa yang membuat kita sebagai makhluk yang beragama mampu melupakan prinsip dan inti dari identitas bangsa kita sendiri? Itulah yang menjadi sebuah ironis. Seperti yang kita tahu, kita adalah seorang pelajar. Kita terkadang juga belajar dari beberapa filsafat-filsafat yang ada di dunia ini. Dan ada satu filsafat yang saya ketahui yang merujuk pada agama, yaitu manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas. Sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Nah, lalu kenapa makhluk yang terbatas mampu memikirkan sesuatu yang tidak terbatas? Dan bagaimana makhluk yang terbatas ini mengerti akan esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Hal inilah yang menjadi akar dari suatu masalah, yaitu terbatasnya pikiran manusia hingga manusia menjadi berpikir radikal. Manusia juga kurang berpikir kritis terhadap apa yang terjadi pada dirinya, sehingga manusia juga lupa akan adanya suatu yang tidak terbatas di dalam dirinya yang terbatas. Seakan-akan manusia sekarang mengerti apa yang diinginkan Tuhan, apa yang difikirkan Tuhan, dan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekarang manusia menjadi seolah-olah tidak terbatas. Seakan-akan manusia juga memanusiakan Tuhan,
padahal Tuhanlah yang tidak terbatas. Dan sekarang manusia berprinsip bahwa dia menjalani segala kegiatannya atas nama Tuhan. Sungguh ironis. Hal ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Seakan-akan agama sudah tidak menjadi batas antara manusia dan Tuhan. Lalu, manusia yang berpikir radikal ini juga lupa. Hal ini terjadi juga karena kurangnya pengetahuan oleh manusia. Manusia kurang pengetahuan akan keseimbangan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Mereka hanya terfokus pada satu ilmu, tidak menyeimbangkan ilmu yang lain seperti sains, budaya, sosial, maupun ilmu-ilmu yang lain. Padahal, fungsi agama hanyalah satu yang terbesar, yaitu membimbing kompas moral manusia menuju jalan kebaikan, membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh lupa akan keterbatasan kita. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa di antara kita yang terbatas ada suatu esensi yang tidak terbatas, yakni Tuhan. Sekarang, para pemuka agama menjadi juga tidak terbatas. Mereka seakan-akan mendoktrinkan, membuat kita menjadi berpemahaman yang tidak sesuai dengan kitab suci kita. Inikah yang artinya moderasi beragama? Inikah yang artinya bangsa yang satu? Dan inikah yang artinya negara sejati? Kenapa kita harus membeda-bedakan? Kenapa kita harus tidak meyakini apa yang mereka yakini? Cukup kita hormati dan hargai. Maka dari itu, kita sebagai generasi Z, kita wajib menghargai, menghormati, serta ikut saling tolong-menolong dalam membangun negeri kita yang sejati. Lalu, bagaimana cara kita sebagai generasi Z dalam membangun moderasi beragama agar cepat terlaksanakan di negeri Indonesia ini? Tentu kita tahu jawabannya. Yang pertama, kita harus menguatkan bahwa keberagaman itu indah. Kita dibangun dari keberagaman, maka kita juga harus menghargai keberagaman yang ada. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Seharusnya dari dini kita sudah diajari bahwa keberagaman terjadi untuk kesatuan. Bukan kesamaan yang menjadi kesatuan, tapi keberagamanlah yang menjadi rasa yang bervariasi dari sebuah kesatuan yang sejati. Yang kedua, sistem pendidikan harus adil. Seharusnya pendidikan di Indonesia ini dari awal sampai akhir harus ada penyisipan nilai-nilai agama yang berbeda agar kita juga tahu bahwa agama ini beragam dan kita juga wajib menghargai serta menghormati apa yang ada di agama itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama itu. Karena itu, sistem pendidikan menurut saya wajiblah diubah, sehingga tidak akan ada seseorang yang berpikiran sesat, berpikiran tidak ingin menjadi berbeda, atau tidak ingin menjadi suatu kesatuan dalam hal perbedaan. Yang ketiga adalah mengajari adik-adik kita tentang berbagai nilai-nilai dari sudut pandang. Kita tidak harus mempelajari mereka atau membelajari mereka dari hanya satu sudut pandang. Biarkan mereka berpikir kritis. Biarkan mereka mengetahui apa yang harus mereka ketahui, bahwa negeri ini adalah negeri yang dibangun dari keberagaman, dan kita harus menerima keberagaman itu dengan rasa hormat dan rasa sangat menghargai. Yang terakhir adalah menggunakan teknologi sebagai media toleransi. Tentu saja kita tahu, di zaman modern ini, teknologi tidak lepas dari
pandangan generasi Z. Karena itu, kita sebagai generasi Z harus mengubah teknologi itu menjadi media toleransi. Kita akan merealisasikan semua nilai-nilai moderasi beragama melalui forum-forum digital maupun sebagainya. Dengan hal itu, Indonesia kita akan dibangun secara sejati dan secara abadi dengan keanekaragaman yang ada, tanpa melupakan satupun elemen keberagamannya. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, agama dan negara harus dapat berjalan beriringan dan saling memperkukuh, bukan untuk saling dipertentangkan. Maka dari itu, peran generasi Z di sini adalah memperkukuh keberagaman yang ada di sini, baik suku, ras, maupun agama. Jadi, di sini kita harus saling menopang antara adanya keberagaman supaya kita mencapai kesatuan yang abadi. Tidaklah seharusnya kita berhenti untuk saling mengingatkan kita sesama manusia untuk selalu menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Sungguh, keberagaman itu indah. Kenapa kita harus membeda-bedakan untuk hal yang indah? Dan kenapa kita harus menyetujui hal yang tidak indah? Menurut saya, kita harus tetap berjuang untuk merealisasikan nilai-nilai keberagaman ini supaya moderasi beragama ini cepat terlaksanakan. Peran generasi Z sungguh sangat membawa hasil jika generasi Z tidak pernah luput untuk selalu merealisasikan atau melaksanakan nilai-nilai moderasi beragama ini. Ada hewan namanya rakun. Jangan anggap hewan hama. Mari kita hidup rukun, saling toleransi, beragama. Sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun salah berbuat yang saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian kalinya saya sangat berterima kasih karena di sini saya berjuang untuk merealisasikan atau melaksanakan inti dari negara ini, yaitu negara yang penuh keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam moderasi beragama.